Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Atanasetiarto. Saya dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu topik yang menarik dan mungkin akan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, salah satu topik yang ingin saya ceritakan pada video kali ini adalah tentang bagaimana pendidikan Sunni, pendidikan Syiah, dan pendidikan Sufi menurut buku yang saya baca, yaitu tentang Handbook of Islamic Education yang merupakan buku karya dari Hul Gordons dan Reza Artman. Langsung saja tanpa berlama-lama ke topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang bagaimana pendidikan Sunni menurut buku ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Sunni adalah sebuah paham atau orang-orang yang menegakkan agama Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, maupun pemahaman dari tabi'ut tabi'in. Nah, dari sinilah para ulama ini mengembangkan Sunni menjadi bidang pendidikan dengan melalui pengajaran. Dari pengajaran ini muncullah yang namanya madrasah. Lalu madrasah ini berkembang pesat ke berbagai negara. Di antaranya yaitu Iran, Irak, Kairo, dan ada sekitar 30 madrasah di Damaskus. Lalu madrasah-madrasah ini mengajarkan berbagai ilmu seperti ilmu hukum, teologi, sains, kedokteran, matematika, agama, dan lain sebagainya. Lalu para ulama di madrasah ini dijelaskan bahwa menggunakan rujukan kitab yang sama dengan madrasah-madrasah yang lain. Jadi madrasah di daerah A dan di daerah B itu menggunakan rujukan kitab yang sama agar tidak ada perbedaan dalam penyampaian materi. Lalu dijelaskan juga bahwa para ulama di dalam madrasah-madrasah tersebut menggunakan sistem yang namanya ijazah. Jadi siswa sebelum lulus harus mengikuti yang namanya ujian, baik ujian tulis ataupun ujian lisan, dan akan mendapatkan yang namanya ijazah. Lalu ijazah itu sebagai tanda adanya ikatan antara ulama dan para siswa. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang pendidikan Syiah menurut buku Handbook of Islamic Education. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Syiah ini adalah aliran yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan lebih utama daripada khalifah-khalifah yang lainnya. Jadi menurut buku ini dijelaskan para calon ulama Syiah itu diprioritaskan untuk belajar agama. Mereka belajar di berbagai pesantren di negara Irak dan Iran, karena negara tersebut adalah negara yang aliran Syiahnya tertinggi di dunia. Lalu mereka belajar di pesantren-pesantren yang biasa disebut dengan Hauzah. Hauzah ini ketika saya searching di Google itu adalah tempat perkumpulan untuk mendidik calon ulama-ulama Syiah. Lalu sistem dari Hauzah ini terbilang unik karena Hauzah ini tidak menggunakan yang namanya kurikulum, tidak menggunakan yang namanya biaya pendidikan, tidak menggunakan yang namanya ujian, dan tidak menggunakan yang namanya kualifikasi pembelajaran. Jadi calon-calon ulama di situ belajar sesuai batas kemampuannya. Jika batas kemampuannya tidak terlalu tinggi atau tidak bisa tinggi, maka jika calon ulama lulus itu, maka dia akan menjadi ulama Syiah. Dan jika misalkan dia bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi, maka
calon ulama itu akan menjadi dosen di perguruan tinggi, dan ilmu yang diajarkan di agama Syiah ini ada berbagai macam. Di antaranya yaitu ilmu tata bahasa Arab dan jurisprudensi. Nah, itu dari banyak macam mata pelajaran atau ilmu-ilmu yang diajarkan di agama Syiah itu, para siswanya itu bisa memilih di yang mana pembelajaran atau pelajaran yang mereka minati. Selang beberapa waktu, pendidikan Syiah ini dikatakan di dalam buku tersebut mulai terstruktur, seperti adanya kurikulum formal, terus seperti ada lagi menggunakan metode seperti menggunakan metode membaca sendiri dan diskusi kelompok, serta menggunakan analisis linguistik. Yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana pendidikan Sufi menurut buku Handbook of Islamic Education. Nah, menurut buku ini dijelaskan bahwa para Sufi atau siswa dari para Sufi itu belajar ke rumah-rumah para Sufi dengan membangun yang namanya kelompok-kelompok kecil. Lalu pada abad ketiga, dari dalam buku itu tidak dijelaskan 3 Hijriah atau 3 Masehi, itu para guru memberikan sanad kepada muridnya sebagai tanda telah belajar kepada gurunya tersebut, dan memberikan doa agar muridnya tersebut menjadi pembimbing yang baik kepada murid-muridnya dan menemani di setiap langkah murid-muridnya, agar muridnya meniru perilaku baik yang diajarkan oleh gurunya. Lalu pada abad keempat, di dalam buku itu dijelaskan bahwa para Sufi itu membuat ilmu, yaitu yang bernama ilmu tasawuf, dan selalu mengungkapkan apa keunggulan dari ilmu tasawuf tersebut. Lalu pada abad kelima, para Sufi itu selalu berkumpul di tempat yang bernama Kanqoh. Nah, Kanqoh ini setelah saya searching itu adalah tempat perkumpulan dari perkumpulan berbagai Sufi untuk menjauhi peradaban dan mengubah karakter dari para Sufi tersebut. Lalu pada abad ke-7 Masehi, para Sufi tersebut selalu menjadi agen perubahan untuk ilmu tasawuf di dunia Islam. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di saat saya bercerita, karena saya juga di sini masih belajar. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom chat ya. Kita bisa berdiskusi bersama di kolom chat YouTube ini, seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.